Baik. Baik, jadi perjalanan sebuah inovasi itu ya umumnya ini disebut sebagai startup ya, sebuah inovasi atau perusahaan rintisan itu kurang lebih akan mengikuti pola perjalanan kurva semacam ini. Jadi ada fase di awal ketika dia mulai namanya fase ideation sampai launch, dan fase namanya seed ya, ketika dia tuh masih dalam bentuk benih gitu. Ini namanya ada Valley of Death ya. Ini kayak semacam lembah kematian gitu ya. Yang kalau seandainya kita nggak bisa melewati ini ya dia biasanya jadi mati gitu. Jadi makanya untuk para founders yang sudah launch ya, sudah menetapkan nama, kemudian minimum viable produknya sudah ada, ini pastikan setiap produk yang kita punya ini melewati Valley of Death ini ya. Jadi dan ini fase seed ini adalah yang menentukan adalah si founders. Seperti halnya seorang seorang ibu yang melahirkan anaknya, itu ada fase-fase di mana bayi itu ketika hari-hari pertama masuk ke dalam dunia yang baru, dari dunia rahim gitu ya, masuk ke dunia kehidupan yang real gitu dengan segala situasi yang ada, itu kan ada fase masa adaptasi gitu ya. Bahkan untuk bayi yang prematur yang diperkirakan dia tidak bisa beradaptasi langsung dengan dunia lingkungan baru, dia perlu diinkubasi ya dalam satu alat yang disebutnya inkubator, yang memungkinkan dia mendapatkan suplai hal-hal fundamental untuk melangsungkan kehidupannya gitu. Nah makanya sebuah inovasi produk pun demikian ya. Jadi kita harus pastikan nih sebagai orang tua dari inovasi atau produk yang sudah kita buat ini, pastikan proses fase-fase awal setelah dia di launch itu terlewati gitu. Sehingga nanti ada satu fase di mana dia itu akan gain pertumbuhan ya. Ketika dia dibiarkan tuh nanti tuh followers nambah, kemudian yang ikut juga banyak, engagement bagus dan sebagainya. Nah, jadi disinilah founders itu berperan ya. Makanya untuk para inisiator project-project yang sudah kita buat ya mulai dari 6 bulan lalu bahkan mungkin lebih, itu pastikan inovasi kita jangan mati di fase-fase awal gitu. Dan biasanya yang menentukan adalah para founders, para inisiatornya ya. Jangan sampai kita nih udah launch nama, sudah punya niat segala macam tapi nggak jalan-jalan gitu. Ini karena fase awal ini. Jadi analoginya tadi seperti orang tua yang tidak mampu memastikan kehidupan anak yang baru lahir ini untuk masuk ke fase pertumbuhan berikutnya gitu ya. Karena nanti kalau sudah lewat dan ini sudah masuk ke early stage ya, itu tuh dan apalagi sudah di level ini nih, later stage, itu ada namanya product market fit. Di mana produk kita itu sudah sesuai dengan kebutuhan pasar, dengan harapan pasar, itu akan menemukan momentumnya sendiri gitu ya. Itu yang penting untuk menjadi catatan penting ya. Nah, berikutnya, ini slide berikutnya, being and doing agile. Muncul nggak di layar masing-masing? Belum, Hendra? belum. Nah, ini makanya saya khawatir. Sekarang muncul. Being and Muncul. doing agile. Muncul tapi belum full screen. Oke. Nah, jadi apa yang kita lakukan semua ini kan sebetulnya membangun agile culture. Ini ada dua state of mind atau dua posisi ya, dari sisi mindset maupun dari sisi aksi-aksi kita, aktivitas kita. Bedakan antara being sama doing. Being itu dia cukup state of mind, keadaan mindsetnya, pikirannya. Tapi kalau doing, dia memang ada action-action yang agile gitu ya. Minimal sebetulnya yang ingin kita bangun, culture yang kita bangun lewat komunitas ini adalah being agile. Kita tuh punya karakter, mindset yang agile. Tapi lebih baik lagi kita doing agile. Jadi punya project, kemudian project itu benar-benar jalan dan menghasilkan impact gitu ya. Nah, being agile tuh diantaranya ya, sama ini tahap awal dari doing agile adalah it is about starting something. Ya, jadi mulai aja dulu gitu. And never stop doing things better every day. Jadi
Misalkan contoh kasus ya tadi beberapa squad seperti Me Talks, Student Talks, Horror Matter, ini udah mulai udah started something gitu ya. Dan pastikan never stop doing. Jadi lakukan aja terus dan better ya, melakukan terus sesuatu yang lebih baik everyday ya. Everyday ini sebetulnya untuk menunjukkan frekuensi yang sangat intens gitu ya. Bahkan bisa jadi every hours, every second itu lebih ini lagi, atau minimal every week di koordinasi pekanan kita melakukan sesuatu yang lebih baik dari pekan sebelumnya. Nah, ketika kita melakukan itu sebetulnya kita sudah being agile gitu ya. Kata kunci kita sudah memulai sesuatu, kemudian yang sudah kita mulai itu jangan sampai berhenti, jangan sampai mati di valley of death tadi, di jurang kematian itu kita harus tetap lanjutkan dengan cara melakukan sesuatu yang lebih baik ya. Sesuatu yang lebih baik itu ya ada tambahan inisiatif baru, ada tambahan mungkin tadi tim baru ya seperti student talk ya. Kalau memang student talk atau meet talk ya, yang kemudian merekrut bahkan anak SMA yang memang asal dia memang mau bisa support, bisa kerja gitu, kenapa enggak? Itu adalah termasuk inisiatif yang lebih baik ya. Nah, agile juga ini memang berhubungan sama people dan teams. Jadi kita belajar di sini bagaimana kalau timnya nggak gerak, nggak sinergi gitu, memang akan menghambat progres dari project kita ya. Sama tadi mungkin beberapa yang kalau kita lihat yang masih cari customer ya, yang mencari pola gitu, misalkan apa kalau merona ya, customer and delivering product. Ini salah satu contoh doing agile. Jadi ketika sekarang menggunakan media Kuluap sebagai media untuk mendeliver produknya, itu salah satu contoh doing agile. Insight-nya adalah ternyata anak-anak pelajar itu mereka cukup punya concern kan ketika pakai Zoom misalkan ya, atau di webinar karena mungkin makan kuota banyak. Tapi ketika Kuluap mereka mempersepsi itu tidak terlalu menghabiskan kuota. Nah, ini juga sama, kita agile terhadap customer sama ketika mendeliver produk gitu ya. Sama yang terakhir nih, it is about continuous improvement. Tadi ini ada hubungan dengan doing things better every day. Ini congrats ya ke squad Inspiranesia yang saya memang perhatikan cukup progresnya sangat baik, dan kemudian tadi sudah sebut punya matrix ya, punya growth matrix. Mungkin teman-teman squad yang lain juga suatu saat nanti ketika sudah dapat produknya nih udah oke, udah punya engagement awal dengan customer tuh pasti akan ngomongin matrix ini gitu ya. Sebetulnya apa indikator bahwa produk kita ini tumbuh ya. Jadi ini biasanya disebut dengan North Star Matrix ya. North Star itu bintang utara, yang itu sebetulnya analogi bagi kita seperti halnya nelayan itu kalau mereka melaut, untuk kembali pulang mereka tidak perlu kompas, mereka hanya lihat ke langit di mana arah bintang utara mereka, mereka tahu harus pulang ke arah mana. Nah, termasuk setiap produk yang kita buat juga harus punya North Star Matrix, bintang utara. Itu adalah bintang yang menjadi pemandu kita harus ke arah mana terus bergerak dan apa yang harus dicapai gitu ya. Nah, jadi ini culture yang ingin kita bangun ya, dan satu hal yang bisa menjadi kan tadi ada, kita tuh sedang sebetulnya ketika akan terus tumbuh tuh kita sedang mencari engine of growth ya, mesin-mesin pertumbuhan. Jadi untuk tumbuh tuh butuh mesin gitu ya. Nah, cuman mesin sendiri itu butuh fuel ya, butuh bensin kan, butuh bahan bakar. Nah, apa sebetulnya bahan bakar yang bisa membuat mesin itu terus bergerak, berjalan, hidup? Itu adalah ini, strong why. Jadi, kalau ada inisiator, founder, atau squad menjalankan sebuah project, dia tidak memiliki bahan bakar untuk mesinnya terus hidup, bergerak, itu diantaranya adalah dia tidak punya strong why untuk ngerjain itu. Jadi, ini memang sangat filosofi ya, tapi memang itu untuk mengerjakan apapun kita harus punya alasan kuat
kenapa saya ingin banget ngerjain project ini dan kenapa project ini harus jalan dan kenapa saya senang, happy, puas ketika project saya ini jalan dan mencapai tujuannya gitu.